Yang lebih bahaya, man, kalau tiba-tiba otak gue dijual sama pedagang kaki lima. Itu otak-otak. Gue gak sakit kan? Gue sehat, man. Ngapain gue dibawa ke klinik? Mau dan, tolong mau dan. Man, gue gak mau, man. Yang lebih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Haji, gorengan habis? Habis laris, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah deh. Kalau gitu saya pesan burjo aja, Bang Haji. Burjo, apaan tuh? Burjo, bubur kacang hijau, Bang Haji. Oh iya, sebentar. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Boim. Lu datang baik-baik ngomong keras-keras bikin kaget aja lu. Abang angkat Tommy diem aja dulu ya. Ini urusan laki-laki yang udah pernah nikah. Bentar. Bang Haji Boim kan masih jomblo. Seenggaknya Bapak Boim udah pernah nikah. Bapak Boim, kenapa Bapak Boim tega sama Ma Ismet? Matt, lu kenapa nanya kayak begitu? Lu ngomong apa sih? Kalau ngomong tuh yang jelas. Ini udah jelas banget abang angkat Tommy. Bapak Boim udah nyakitin hati Ma Ismet. Bapak Boim udah PHP-in Ma Ismet. Innalillahi. Man, gue gak mau ke klinik. Badan gue sehat, badan gue gak panas, gue gak sakit. Gue gak mau ke klinik. Ada apa nih? Digo. Mau dan masa gue mau dibawa ke klinik, kan gue gak sakit, bang. Sio mama Digo, saya bukan mau periksa badan kau, tapi otak kau. Kalau otak gue sakit, berarti otak gue gak di dalam. Coba lihat, otak gue masih dalam apa enggak? Ada kan? Berarti gue gak sakit, man. Kalau otak gue sakit, man, berarti otak gue pindah. Tiba-tiba otak gue pindah ke dengkul. Terus otak gue pindah ke parkiran makmur. Yang lebih bahaya, man, kalau tiba-tiba otak gue dijual sama pedagang kaki lima. Itu otak-otak. Gue gak sakit kan? Gue sehat, man. Ngapain gue dibawa ke klinik? Mau dan, tolong mau dan. Man, gue gak mau, man. Udah Kirmat. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Dengar tuh, dengar. Mau dan, tolong mau dan. Iya. Tenang Digo, tenang. Kenapa diam? Kasih saran. Oh, gitu ya Bang? Memang begitu. Kasih saran. Bang Digo, bagaimana kalau kita ke dokter yuk Bang? Dari tadi itu sudah. Yuk Bang Digo. Enggak. Digo, kita tuh cuma pengen kau sembuh. Gue gak sakit, man. Mau dan, tolong. Gue gak sakit. Iya, tenang. Panas, bang. Awas, bang. Itu api, bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita lanjut ya. Tadi kita ngomong soal kayak apa sih sebuah pernikahan? Kayak apa sih persiapan kita dalam memasuki fase pernikahan yang sakral, yang nggak bisa dibuat main-main. Nah ini menarik ya. 8 kalau gue bini gue udah nikah. Nah yang masih jomblowati, yang masih single ya, ayo sama-sama kita dengerin ya. Ini juga ilmu buat gue juga. Oke, gue pernah baca dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin karya Syekh Imam Ghazali yang waktu kita pernah belajar di pesantren Ang ya, Abah Sepuh. Kira-kira begitu disampaikan dalam kitab tersebut. Qala ba'dul Arab la tankihu minan nisa'i sittatun. Kata sebagian orang Arab di dalam kitab itu, jangan pernah menikahi 6 tipe wanita. Ada 6. Ada 6 yang mau dicatat-catat, yang mau dihafal-hafal ya, sama-sama nih ya. Yang pertama, la annanata. Perempuan annana. Ini perempuan pertama yang jangan sampai dikawinin atau dinikahin ya.
Apa yang dimaksud dengan perempuan ananah? Perempuan ananah itu perempuan yang kerjanya ngeluh mulu, kerjanya ngadu mulu. Kapan lakinya gajinya lebih dikit dia ngeluh, bang kapan sih gajinya gedean dikit, bisa kali dijilat bosnya biar kita bisa jalan-jalan ke mall. Tuh kata si perempuan. Yang ngadu maksudnya apa? Tukang jelek-jelekin. Mertua datang diomongin pas pulang tuh mertua, bang bisa kali babalu gak usah sering-sering datang ke sini, capek gue nyengirnya. Nah perempuan tuh diomongin, udah gitu bawa beras kita lagi emak lu bang. No. Perempuannya pertama ananah. Yang kedua la mananata, perempuan mananah. Apa yang dimaksud dengan perempuan mananah? Perempuan mananah itu adalah perempuan yang kerjanya ngungkit masa lalu nih. Kalau udah kawin nih, berantem ceritanya tuh laki bini. Si bini ngomong begini, diungkit masa lalu. Lah lu bang, datang ke gue cuman modal pakaian yang ada di badan. Lu modal apa? Ngasih gue mahar itu pun ngutang. Itu pun ngutangnya ke gue. Lu jangan macem-macem sama gue. Gue jadi kagak nyaman nih jadi bini lu. Nah tuh. Diungkit masa lalu. Yang biayain pernikahan emak bapak gue. Lah lu apaan? No lagi. Perempuan nomor 2 itu mananah. Yang ketiga, wala hannanata, perempuan hannanah. Perempuan hannanah itu adalah perempuan yang kerjanya ngebanding-bandingin lakinya sama orang lain. Misal, kita ngawinin janda nih, Pas lagi di tengah-tengah ngejalanin bahtera rumah tangga, si bini ngomong, ah bang gantengan juga laki gue yang zaman dulu. Mancungan dia situ, mancung cuman ke dalam. Nah tuh, mendingan adek gue kerjanya bagus, gajinya mantep. Lalu apaan? Mendingan bapak gue punya mobil. Lah lu roda 2 udah gitu kredit. Hanana. Yang keempat, wala tangkihu hadakota. Apa yang dimaksud dengan perempuan hadakoh? Banyak kejadian sekarang nih. Perempuan hadako itu perempuan yang kerjanya ngabisin harta laki, alias belanja mulu, ngajakin ke mall mulu. Iya kali kalau lakinya sanggup, lo kalau kagak. Makanya gue punya tips nih untuk menghindari itu buat para laki juga nih. Buat para laki nanti sampein kalau punya laki atau temen lakinya. Ketika jalan-jalan ke mall, mendingan tuh bini dipegangin, digenggam tangannya. Ada 2 keuntungan dengan menggenggam tangan bini. Keuntungan yang pertama adalah membuat suasana tambah romantis dan harmonis. Keuntungan yang kedua, si bini gak gampang nunjuk. Bang, ada tas tuh bang. Bang, tuh ada sepatu tuh bang. Nah itu itu tips. Selanjutnya, yang kelima, apa disampaikan dalam kitab tersebut? Wala barokota. Jangan menikahi perempuan barokoh. Perempuan barokoh adalah perempuan yang kerjanya nyapu muka, ngamplas muka, amplas tipis, amplas kasar, amplas halus. Itu. Maksudnya apa? Bukan berarti perempuan nggak boleh dandan. Boleh. Tapi di depan laki. Tapi di depan suami. Bukan di depan orang lain. Nah ini juga jadi kendala. Banyak wanita yang tidak rela berbagi istri dengan lelaki lain. Padahal Islam membolehkan. Tetapi kenapa banyak wanita yang berbagi aurat dengan lelaki yang lain, dengan lelaki lain, padahal Islam melarangnya. Ya udah sih kalau mau dandan buat laki sendiri. Apalagi udah gitu nggak pakai aurat. Pocong aja tutup aurat. Apakah kita nunggu jadi pocong dulu baru tutup aurat? Oke, ngerti? Yang terakhir, yang keenam, perempuan. Wala syadakota. Perempuan syadakoh. Apa yang dimaksud perempuan syadakoh? Perempuan syadakoh adalah perempuan yang kerjanya nyinyir. Bibirnya tebal, lidahnya panjang, tenggorokannya kering. Nyuap-cuap. Kita sebagai laki juga bete. Andai kata bini gue nyap-nyap mulu juga amsyong gue. Yang ada kabur kita. Tapi alhamdulillah gue punya Mama Utun yang
luar biasa, sabar, gak banyak omong, gak banyak minta, pokoknya on the scry, on the bray. Nah ini saran buat perempuan dan para istri. Daripada kaki, mendingan bibir yang dikasih lotion, biar kagak kasar. Saya nggak PHP-in mak kamu, Ismet. Insya Allah saya nikahin. Terus kapan dong Bapak Boim? Sabar ya. Sabar juga ada tanggalnya. Lu ngomong sembarangan. Sejak kapan sabar pakai tanggal? Ngaco aja lu. Kalau bener tuh tanggal ada sabarnya. Mana kalendernya gue beli. Gue juga mau kalau kayak begitu. Harusnya Abang Angkat Tommy belain Ismet dong. Jangan belain Bapak Boim. Abang Angkat Tommy kan Abang Angkat Ismet. Bukan anak angkatnya Bapak Boim. Sembarangan aja lu ngomong. Ini kagak ada urusan sama angkat-angkatan. Lagi pula gue beda angkatan sama Kong Haji. Kong Haji pasti 50 tahun di atas gue. Lu ngaco aja. Udah, gue kagak mau ikut campur urusan lu. Ribet ngomong sama lu. Bapak! Abang Angkat Tommy jahat.